Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebanyak makhluk yang ada di langit. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebanyak makhluk yang ada di bumi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak makhluk antara langit dan bumi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak makhluk ciptaannya. Alhamdulillah, kita hari ini berada di suatu majelis yang mulia, tempat yang mulia, hari yang mulia. Bahkan bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki yang namanya bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. Di antara 12 bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 Ramadan, 12 bulan, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 1 bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, kemudian yang keempat bulan Rajab. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keterangan dari Nabi Muhammad SAW, akan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an yang mana dijelaskan dan diterangkan al-mar'atu imadul bilad, bahwa yang namanya wanita adalah tiang negara. Ketika wanita diperlakukan dengan kemuliaan, kebaikan, maka negara akan menjadi baik. Namun ketika kepengin yang namanya negara hancur, negara rusak, maka perlakukanlah wanita dengan semena-mena. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan satu spesial keberkahan, kemuliaan bagi wanita. Salah satunya di dalam kitab suci Al-Qur'an ada surat yang dinamakan An-Nisa. Ketika kita berbicara wanita, maka di situ ada terdapat ibu. Bukankah ada sahabat dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ketika itu datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya memiliki 2 orang yang saya hormati, saya muliakan. Yang pertama ada ayah saya, yang kedua ada ibu saya. Siapa yang harus saya hormati dan muliakan?" Nabi mengatakan, "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Lantas bapakmu. Hadirin dan dirahmati Allah, seorang wanita sebagai tiang daripada tiang negara, maka kita harus dan wajib untuk memuliakan yang namanya wanita, sebagaimana ini dijelaskan pula oleh Nabi Muhammad di dalam satu keterangannya. Dijelaskan bahwa siapapun yang memuliakan wanita, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita caranya memuliakan wanita di dalam keluarga? Maka sering-seringlah kita berkata kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, wabil khusus yang wanita, dengan menyebutkan kalimat-kalimat yang memberikan penghormatan kepada wanita. Apa kalimatnya? Maaf, terima kasih, tolong. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya wanita sampai yang menjadikan kita sempat berpikir wanita adalah salah satu orang yang dapat memanage uang yang begitu hebatnya. Dikasih 500.000, dia bisa mempertahankan hidupnya untuk keluarga dan keturunannya. Dikasih 1 juta apalagi. Namun ketika uang tersebut ya laki-laki untuk memanage, maka kadang-kadang butuh yang namanya perusahaan. Tapi kalau wanita sangat hebat dan sangat mulia. Bahkan hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita ada yang mengatakan 3 in 1. Dalam 3 pekerjaan bisa menjadi 1. Contohnya apa? Ketika wanita dia memasak air, dia tidak menunggu
Begitu melihat memasak air, ada kegiatan yang lain yang dikerjakan. Apa? Nyapu, ngepel. Kemudian lihat yang namanya jemuran. Ketika jemuran tersebut diambilin, ditata lagi. 3 in 1. Bahkan ada wanita, subhanallah, dia urus anaknya, angkat teleponnya sampai dia ngepel. Itulah kehebatan dan kemuliaan wanita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang laki-laki wajib hukumnya untuk menghormati dan memuliakan wanita. Dan kita tengok beberapa sejarah menulis tentang orang-orang hebat. Yang mana orang-orang hebat ini kita contohkan presiden-presiden kita, di mana seorang presiden memuliakan yang namanya istri tercintanya. Kita sebut Profesor B.J. Habibie, yang begitu hebatnya mulianya, sampai kadang-kadang muncul suatu nasihat buat kita semua, inspirasi buat kita semua. Ketika B.J. Habibie seorang presiden, ketika dia sudah menaik mobil hendak untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah, di tengah jalan dia ngomong sama supirnya, "Wahai supir, balik lagi kita ke rumah." Katanya, mengatakan, "Wahai presiden, apakah ada yang ketinggalan?" Bukan ketinggalan, ayo balik lagi. Ketika balik, apa yang terjadi? Hanya sekedar meminum air yang telah dibikinkan oleh istri tercintanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma akramun nisa ila karim. Siapa orang yang menghormati, memuliakan wanita, pasti Allah akan memuliakan orang tersebut. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ibu kita yang harus dihormati dan dimuliakan, bahkan istri kita. Bahkan di dalam rumah tangga, ketika kita berbicara masalah wanita, hebatnya orang di dalam keluarga, jantungnya rumah tangga adalah seorang wanita. Setiap hari wanita kita kasih senyum, maka keberkahan kemuliaan akan selalu menyertai. Ada cerita, dan ini filosofi dari orang-orang tua dulu. Ketika ada orang yang laki-lakinya kerja keluar rumah, itu banyak sekali wanita tersebut yang tinggal di rumah salaman sama suaminya. Apa yang dikandung maksud filosofi ini? Ternyata ketika dia cium tangan suaminya, dia mencari ma'isyah, dia mencari yang namanya duit untuk keberkahan dan keberkahan dalam hidupnya. Dia berdoa kepada Allah di dalam hatinya. Apa dalam hatinya? Ya Allah, jadikanlah apa saja yang menjadikan suami saya bekerja, rezekinya barokah dunia, barokah akhirat. Ini hadirin dan dirahmati Allah. Kemudian orang dahulu kemudian bagaimana? Ketika suami mau kerja kemudian salam tangan, maka suaminya memberikan balasan bukan cium tangan tapi cium kening. Apa filosofinya? Orang ketika suami cari kerja, kemudian istri atau wanitanya ditinggal dalam rumah, maka dicium keningnya. Ketika cium kening, merasa tenang dan nyaman. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sekali lagi negara kepengen hebat, kepengen mulia, ayo perhatikan wanita-wanita terlebih dahulu. Muliakanlah para wanita-wanita sehingga negara ini bisa aman, bisa tenang, bisa damai, dan mudah-mudahan diberikan selalu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapapun yang sedang menikmati, yang lagi dengar ataupun yang melihat tayangan ini, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dikerjakan adalah fattabi'uni, yaitu mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jejak Nabi Muhammad dalam menghormati, dalam memuliakan wanita telah diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki orang suami kepengen barokah, yuk sering-seringlah memuliakan yang namanya kaum wanita. Mudah-mudahan sekali lagi yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang sedikit ini bisa menjadi nasihat dan motivasi untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.